terlalu sering ke kamar mandi itu berarti orang yang banyak makan. Buat mereka sering-sering ke kamar mandi itu aib. Makanya kalian nggak perlu heran kalau apabila Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika beliau tinggal di Madinah itu nggak pernah buang air di kota Madinah. Buang air kecil maupun buang air besar di kota Madinah itu nggak pernah. Jadi kalau mau buang air kecil, buang air besar harus keluar kota Madinah dulu karena beliau sungkan di Madinah ada kuburannya Rasulullah. Karenanya dia nggak buang air di kota Madinah. Lah ini kan kayak nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal kalau buang airnya kayak kita. Kita kan ke kamar mandi sehari minimal 7 kali. Buang air kecil, buang air besar. Nah, mereka itu bisa 15 hari sekali, sebulan 2 kali ke kamar mandi itu. Ya, makanya nanti disebutkan di sini. Para salaf, para ulama, para aulia malu kalau terlalu sering ke kamar mandi. Wadzalik, dan hal itu bidawamil ju'i syar'i ma'al jiddah, karena mereka itu senantiasa pengen untuk lapar yang syar'i, yang jangan sampai bawa penyakit. Jadi buat mereka lapar itu suatu keharusan. Pokoknya jangan terlalu kenyang. Kenyang itu sumber semua masalah, dari yang halal apalagi yang haram. Makanya disebutkan di Nasha'ih Diniyah di kalam Imam Abdullah bin Ali al-Haddad bahwa kenyang itu sumber semua petaka. Kenyang dari yang halal. Jadi mangan rong piring itu sumber penyakit, sumber. Kenapa? Karena gini, orang kalau banyak makan itu, kalau dalam ilmu, dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu disebutkan, orang kalau banyak makan, makanan di bawah itu ketika diproses nimbulkan seperti asap atau sesuatu yang ke otak buat ngantuk. Makanya sampean kalau mangan akeh terus murah ngantuk. Kalau sudah makan banyak ngantuk, banyak tidur. Orang banyak makan banyak tidur. Orang banyak makan males. Ya. Ini dari yang halal, apalagi dari yang haram. Orang banyak makan, nafsu dan syahwatnya juga melonjak. Makanya kalau waktu Ramadan, makanya kalau orang para pemuda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk nikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih pas untuk menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluan. Yang enggak mampu, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, banyaklah puasa, karena puasa itu menahan hawa nafsu. Nah, itulah keuntungan banyak lapar. Makanya kalau ini kita kandani dalam kitabnya Imam Sya'rani Al-Anwarul Qudsiyah. Al-Anwarul Qudsiyah. Imam Sya'rani punya kitab lain namanya Anwarul Qudsiyah. Anwarul Qudsiyah itu tentang kaidahnya tasawuf. Dia sebutkan bahwa yang namanya thariqah tasawuf itu ada rukunnya, kayak rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu takbiratul ihram, surat Fatihah dan lain-lain. Adapun arkanut thariq yang pertama lapar. Lagu sing nggumun iki kadang-kadang nek acara thariqah itu tambah berkatane wakil. Acaranya thariqahan.
Ya, mau itu Thariqah Syadziliyah, mau Naqsyabandiyah, mau Thariqah Alawiyah, Thariqah apapun, semua thariqah itu rukunnya itu lapar, banyak lapar. Nah kalau acara thariqahan, masya Allah rampatan memang ini. Ya, berarti itu sudah nggak sesuai dengan kaidahnya tasawuf. Dengan kaidahnya tasawuf, tapi mungkin maksudnya itu untuk menjamu para tamu. Ya. Kemudian iktidaan bi Rasulillah, sering lapar ini niru Rasulullah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu yasuddu al hajar ala batnih, sampai meletakkan batu itu di perutnya, diikat perutnya. Orang kalau lapar itu kalau ditali kenceng perutnya itu lumayan ngilangin rasa sakit. Dan Nabi itu seperti itu. Ada sahabat datang ke Rasulullah ngeluh atas lapar, terus menunjukkan bahwa di perutnya itu ada batunya untuk ditutup. Terus kemudian oleh Rasulullah dibuka perutnya juga, 2 batu Rasulullah, dia cuma 1, Rasulullah 1 batu. Bahkan kadang-kadang beberapa hari itu tidak ada satupun masakan yang dimasak ataupun kompor yang nyala di rumah Rasulullah. Berarti maknanya Rasulullah hanya makan kurma. Ini di atas kok rame, kenapa ini? Kemudian ya, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Lau syaa sallallahu alaihi wasallam laka." Rasulullah ini kalau mau makan ya bisa lah hadirin. Mau punya istana kayak Nabi Sulaiman ya bisa, 10 bahkan. Mau jadi kayak Nabi Daud juga bisa, semuanya bisa. Nabi memilih seperti ini agar tidak ada hujah buat umatnya untuk mendahulukan dunia. Nabi yang melarat, yang miskin, umatnya cekaya. Apalagi kalau nabinya kaya, waduh wis wabe wong kerja kabeh wis. Mesti dalile Kanjeng Nabi tok ae. Harus kaya, Rasulullah lo kaya, harus selalu seperti itu. Nabi ngasih contoh miskin itu bukan Nabi melarang kaya, tapi Nabi SAW tidak memberikan contoh kecuali yang terbaik. Ya. Makanya beliau pilih miskin. Dia enggak ngajarkan kepada umatnya agar tidak cinta dengan dunia. Itu aja umatnya masih cinta dunia. Gimana kalau Rasulullah SAW itu diberi kekayaan? Kalau sudah bagikan harta rampasan perang, enggak nanggung-nanggung Rasulullah itu, enggak nyisakan sedikit pun buat rumahnya. Sayyidatuna Fatimah, putri beliau, kalau mau kaya juga bisa. Sampai suatu saat Rasulullah itu habis perang. Setelah perang Rasulullah itu mendapatkan harta rampasan perang atau disebut ghanimah. Kemudian mendengar Rasulullah itu dapat ghanimah, Sayyidina Ali ngomong kepada Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Fatimah, sampaikan ke ayahmu, ya, sampaikan ke ayahmu kalau mungkin ada budak yang bisa diperbudak atau bisa diperbantukan di rumah itu buat supaya meringankan beban kita lebih baik." Kemudian Sayyidah Fatimah juga merasakan lelah hadirin, ngurusin anaknya sendiri, masakin suaminya sendiri, nggak punya pembantu Sayyidah Fatimah ini. Akhirnya beliau datang ke Rasulullah, memberanikan diri untuk minta, "Wahai ayah, aku dengar kau kemarin baru pulang dari peperangan. Kalau tidak keberatan wahai ayah, saya menginginkan budak untuk diperbantukan di rumah." Kemudian Nabi SAW menjawab seperti ini, "Wahai Fatimah,
Kau pilih budak atau pilih doa yang semalam Jibril mengajarkannya kepadaku. Jadi tadi malam itu saya didatengin Jibril, diajari doa. Kalau doa ini dibaca, selanjutnya doa apapun akan diterima oleh Allah. Gimana? Kamu pilih doanya Jibril atau ghanimah dari peperangan yang aku dapat kemarin? Pilih mana? Seakan-akan Rasulullah mengajarkan bahwa permintaanmu dunia itu nggak sebanding dengan akhirat yang akan aku berikan. Akhirnya kata Sayyidah Fatimah, doa ya Rasulullah, doanya Jibril semalam itu yang lebih saya pentingkan. Kata beliau, ya sudah, tadi malam Jibril mengajarkanku doa ini. Apa? Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Barang siapa yang doa ditutup atau dimulai dengan ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Hafal enggak? Coba bareng-bareng. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Niku doa dari malaikat Jibril ke Rasulullah diajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Terus pulang. Ini soundnya kok nggak tepat ini apa? Pulang, ya. Pulang sampai rumah ditanya oleh Sayyidina Ali suaminya, gimana? Sudah dapat budak yang tadi aku sampaikan atau aku katakan padamu. Beliau Sayyidina Fatimah mengatakan apa? Zahabtu li amri dunya faraja'tu li amril akhirah. Saya berangkat untuk urusan dunia, tapi saya pulang mendapat urusan akhirat. Lebih berharga dari dunia. Apa itu? Doa allamahu iyah Jibril alaihissalam. Doa yang semalam diajarkan Jibril alaihissalam. Doa ini disebutkan tadi doanya. Jadi memang Nabi tidak menyukai kemewahan dan lebih memilih kemiskinan, bahkan makan itu jarang. Kemudian walakinnahu kana yu'thir ala nafsi. Beliau tidak mau. Lebih cenderung kalau Rasulullah itu mendahulukan makanan itu ke orang lain daripada dirinya. Ithar. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di Quran disebutkan mereka lebih mendahulukan orang lain ya daripada dirinya, walaupun kadang mereka juga butuh. Lebih senang gitu Rasulullah. Qultu qad kana lahu sallallahu alaihi wasallam maqam akhar akmal min hadza. Dan ada lebih dari ini. Wa huwa innahu kana yabda bi nafsihi wa la yaju' illa ittiraran. Ya. Beliau ya, bahkan itu nggak pernah merasakan lapar ya, kecuali darurat ya. Kecuali darurat li'annal kamil min sya'nih an yudfi tabi'atihi haqqa, karena beliau memiliki kelebihan yang nggak dimiliki oleh orang-orang lain, seperti ya, memiliki kekuatan dan lain-lain yang lebih dari manusia biasa. Kemudian li'annahu mas'ulun anha fama ja'a ikhtiyaron. Nabi SAW nggak pernah laparnya itu pilihan. Wa athar ala nafsihi illa liyaktadiha bidzalik fafham. Dan beliau lebih cenderung untuk mendahulukan orang lain daripada dirinya.
Wa kana Abdurrahman bin Abi Nuaim rahimahullah taala la yakul illa kullu 15 yauman aklah. Ada seorang ulama makannya itu 15 hari sekali. Ya barek. Terus kan tidak masuk akal itu. Mana ada orang 15 hari sekali makan? Tidak masuk akal. Nyebar rombongan, gak masuk akal. Ada orang makan 15 hari sekali. Sampai akhirnya balagha dzalika Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf ini? Panglima perang miliknya Yazid bin Muawiyah. Kuat jeme wong wis. Masih tabiin disikat kabeh dibunuhi. Berapa banyak orang-orang tabiin bahkan ya, umat Islam yang dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Ganas. Ya, bahkan menumpahkan darah umat Islam di depan Ka'bah. Ini Hajjaj bin Yusuf ini. Ya. Na'udzubillah, kalau baca sejarahnya Hajjaj bin Yusuf ini waduh kejemi wong. Kejam. Ya. Bahkan kalau tidak salah Hajjaj bin Yusuf itu yang membunuh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ya. Terus pokoknya nggak nurut, bunuh. Ini panglimanya Bani Umayyah ini. Yang kalau tidak salah Yazid bin Muawiyah. Hajjaj ini. Hajjaj bin Yusuf itu dengar bahwa ini tabi'in satu ini kalau makan 15 hari sekali. Enggak percaya beliau. Akhirnya apa? Da'ahu thumma amara bihi fawudhi'a fi baitin wa ughliq 'alaihi al-bab 15 yauman. Di penjara, diletakkan di rumah, dikunciin selama 15 hari. Mau dibuktikan betul enggak ini? Ayo mangano mari mangan dilebokno omah tutup 15 dino. Setelah 15 hari fatahale fa idza huwa qaimun yusolli. Setelah 15 hari Hajjaj buka pintu, dilihat ini orang masih sholat. Masya Allah, istimewa. Ya. Kan Syekh Abu Bakar bin Salim juga begitu. Beliau kalau lagi uzlah di Syekh Nabi Allah itu makan sehari cuma sekali dengan kurma berapa biji. Ya, seperti itu. Ini nanti kita akan lihat sebagian ulama makannya dikit, tapi kita nanti akan lihat sebagian ulama makannya banyak. Tapi kabeh ono dalile. Ya, semua ada dalilnya. Kita baca. Kemudian wa kana Abdullah bin Zubair yatwi usbu' kan la yakul ila yaum as-sabt. Abdullah bin Zubair itu enggak makan dalam seminggu itu kecuali hari Sabtu. Karena Sabtu itu puasanya orang Yahudi, mukhalafah lil Yahudi. Jadi kayak puasa gitu, tapi kecuali Sabtu enggak puasa. Supaya nggak sama. Kalau Yahudi itu kan puasanya Sabtu, jadi dia Sabtu nggak mau nyamain Yahudi. Seminggu sekali makan. Ini sahabat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anaknya siapa? Abdullah bin Zubair bin Al-Awam, anaknya Zubair bin Al-Awam. Zubair bin Al-Awam itu suaminya siapa? Asma binti Abi Bakar. Suaminya Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Sayyidatuna Asma itu yang membawakan makanan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi di gua Thawr ketika lari dikejar orang-orang kafir tersebut. Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat yang pertama kali masuk ke perutnya ketika lahir. Jadi begitu dia itu lahir, belum disusui ibunya, yang masuk itu ludahnya Rasulullah. Ditahnik langsung. Karena lahirnya itu tahun berapa Hijriyah, waktu hijrah Nabi atau sebelum hijrah Nabi atau deket-deket. Iya. Kan Sayyidatuna Asma waktu Rasulullah mau hijrah kan kehamil 9 bulan. Iya itu.
Jadi Sayyidatuna Asma itu yang tahu kalau Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar sembunyi di Gua Thawr ketika dikejar-kejar ketika sahabat itu hijrah. Ketika sahabat hijrah, kemudian Rasulullah itu nggak bareng sama mereka, nunggu. Karena mereka sudah mengincar ke Rasulullah mau dibunuh. Rasulullah ngasih kesempatan sahabat dulu pergi, setelahnya baru Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya ketika dikejar-kejar masuk ke satu gua, namanya Gua Thawr. Thawr itu apa? Thawr sapi, kebu sapi, karena bentuknya itu sapi gitu. Masuk. Di situ Rasulullah sembunyi, yang kemudian dikejar-kejar sampai ketika dikejar-kejar Allah memberikan ke Rasulnya mukjizat. Apa itu? Angkabut, apa? Sarang laba-laba langsung nutup, terus habis itu sarangnya burung dara langsung nutup. Ketika orang yang bagian ilmu tatabu'il athar, orang yang ngerti tentang jejak itu ngomong Rasul Muhammad di sini, mereka nggak percaya. Nah, kalau Muhammad di sini kan pasti suwe ini. Kalau Muhammad di sini pasti kesenggol ini tempatnya burung dara ini. Nggak masuk akal kamu ngomong. Katanya ilmu saya mengatakan bahwa Muhammad di sini. Kalau enggak ditelan bumi atau diangkat ke langit. Menggo enggak. Saking pinternya ilmu tatabu itu. Kayak ilmu pasti. Tapi mereka enggak percaya. Akhirnya mereka pergi. Tapi sebelumnya sudah ngomong. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Asma, Asma aku mau ke Gua Thawr, sembunyi di situ berapa hari, baru jalan ke Madinah. Nah selama berapa hari? Gua Thawr itu kalau sampean nanti pas umroh, monggo sampean lihat, munggah. Tak jamin kapok seumur hidup. Pernah suatu saat Habib Umar dan murid-muridnya kepingin ke sana. Malam-malam pas musimnya tidak panas, tidak dingin, enak. Naik ke Gua Thawr. Naik ke Gua Thawr, sampai di sana baca-baca doa. Katanya sebagian pemuda yang ikut Habib Umar ngomong kayak gini, insya Allah ini pertama dan terakhir. Habib Umar dengar, siapa yang ngomong tadi? Ini. Beliau menjawab, tahu enggak? Dulu Sayyidatuna Asma sehari bisa 2-3 kali naik ke sini untuk menemui ayahnya Sayyidina Abu Bakar dan menemui Rasulullah untuk ngambilin makanan, bawain makanan. Dan ketika itu beliau dalam keadaan hamil 9 bulan. Hamil Abdullah bin Zubair. Setelah Rasulullah jalan, Sayyidina Asma pun hijrah. Akhirnya kalau tidak salah pertama kali lahir di kota Madinah sahabat adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Langsung begitu lahir dibersihin dibawa ke Rasulullah. Langsung sama Rasulullah diambil ludahnya. Ditahnik. Masya Allah. Jadi pertama kali masuk ke mulut beliau ini ludahnya Nabi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat Abdullah bin Zubair. Lah Abdullah bin Zubair ini ayamul fitan. Di zamannya Muawiyah, zamannya Yazid, dia nggak mau membaiat Yazid karena dianggap zalim. Karena Yazid iki ya apa ya? Kudu meso ya aku iki. Muka enak kiai meso. Wes pokoknya Yazid ini fasik sudah. Fasik. Sampai sebagian ulama ada yang membolehkan melaknat Yazid. Salah satu yang dilakukan adalah membunuh Sayyidina Husain. Dan rombongan perempuan, laki, anak kecil semuanya disikat semuanya oleh Yazid bin Muawiyah. Riwayat doyan ngombe rusak wis wong iki. Ya. Kita kalau ayahnya Sayyiduna Muawiyah nggak berani ngomong. Walaupun sempat perang dengan Sayyidina Ali, berbeda ijtihad, tapi tetap sahabat yang masih harus kita hargai. Dan dalam riwayat taubat dan ijtihadnya salah dan taubat di akhir hidupnya. Tapi kalau Yazid tidak.
Yazid tidak. Makanya tidak ada. Makanya aku bingung ono wong anake dijenengno Yazid iku lho ya apa. Aku tak loko bae. Tapi kalau ada abunya nggak apa-apa, Abu Yazid. Tapi ya wallahu a'lam, mungkin niatnya bukan itu. Ada mungkin ada apa? Ada ulama lain namanya Yazid. Ya. Jadi apa? Akhirnya ya seperti itu, bukan bermaksud untuk mencemooh atau sengaja mengambil kesempatan untuk fitnah, enggak. Ada orang namanya Yazid juga baik. Ya. Tapi kalau saya ya nggak mau. Ya, saya nggak mau punya anak namanya Yazid, nggak mau. Santri jenenge Yazid tolong diganti. Lah ono abune nggak apa-apa, Abu Yazid nggak apa-apa. Karena itu Abu Yazid Al-Bustami. Tapi kalau Yazid aja nggak tepat. Ya karena tadi itu kedolimannya itu yang disepakati ulama. Ya. Habaib lewis eling Yazid kudu ngamuk ya guys. Ini karena gimana enggak yang membantai mbahnya. Tapi mau nggak mau kita diajarkan untuk tidak boleh dendam. Kalau manfaati lopo. Karena sudah selesai, sudah terjadi. Ada ngamuk mbak Yazid itu di endi? Mau ngamuk sama Bani Umayyah di mana? Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kita benci mencaci Yazid dan Bani Umayyah, itu wong politik kabeh. Politik. Karena sudah ada Bani Umayyah, apa diungkit-ungkit? Kurang kerjaan. Nah, Yazid ini ketika dijadikan khalifah, Abdullah bin Zubair nggak mau membaiat. Nggak mau membaiat. Sampai akhirnya perang dengan Yazid. Dia bilang kalau daripada aku baiat, daripada aku menyetujui, dukung kamu, lebih baik saya mati. Gak mau. Akhirnya ya wis perang. Sebelum perang datengin ibunya, waktu itu masih hidup, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Minta izin, minta ridho. Aku diuber-uber Mbak Yazid gara-gara tidak mau baiat dia. Ya sudah, saya daripada harus membaiat, harus berbohong, saya nggak mau. Mending nantang perang, ya ayo perang. Kata ibunya, ya sudah nak. Kalau kau berpegangan dengan ini nggak apa-apa, sudah bismillah perang. Sebelum kau perang mendekat, aku pingin dipeluk, dirangkul. Setelah dirangkul, kakinya diangkat, dipastiin pakai celana atau tidak. Kemudian tanya sama ibunya, kenapa ibu? Anakku, aku khawatir ketika kau nanti dibantai oleh pasukannya Yazid. Kemudian kau jatuh, gamismu, sarungmu buka, auratmu kelihatan. Aku khawatir auratmu kelihatan. Jadi sebaiknya pakai celana supaya auratmu nggak kelihatan. Sing dipikir ojo sampai ketok aurat. Wong lanang lho padha. Makane kon nek ngaji nggawe sarung ojo sempakan tok. Numpak sepeda, numpak opo, ndelosor kon Bu. Ketok kabeh auratmu. Sunnah pakai celana itu sunnah. Di dalam sarung itu sunnah pakai celana. Kata Rasulullah, pernah zamannya satu Rasulullah itu pernah dilapori sahabat, ada seorang perempuan naik onta atau naik kuda jatuh. Langsung jenenge wong wedok lugur mekangkang. Roke buka. Waduh, Allah pakai celana. Akhirnya nggak kelihatan auratnya. Rasul dilapori, ya Rasulullah untung. Ada seorang perempuan jatuh dari kudanya, akhirnya auratnya nggak kelihatan karena dia pakai celana. Langsung keluar pernyataan dari Rasulullah, doa rahimallahul mutasawwilat.
Semoga Allah merahmati orang-orang perempuan yang memakai celana di dalam bajunya. Sing ditungakno Kanjeng Nabi niku wong wedok sing gawe celana ndek jerone rok, dudu sing celana antok karo ndek rok. Nek celana antok enggak ada rok ya nutup aurat, tapi enggak dapat doanya Nabi. Kalau dapat doanya Nabi pakai baju panjang tapi dalamnya ada celananya. Nah, al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Ini kaidah. Berarti doa Nabi itu umum buat siapapun. Jenengan nggih ngoten. Kalau mau dapat doa rahmatnya Nabi, kalau sarungan dalamnya pakai apa? Celana. Dan celana itu warnanya apapun monggo, yang penting nutupin aurat, jangan sampai kelihatan. Karena itu celana dalam. Jangan nanti gaya sarung terus sarungnya celananya kelihatan. Nah, masuk celana dalam dipamerno ya apa kira? Usum pamer sempak ini. Ya. Maka itu Sayyidina Abdullah bin Zubair keluar dan akhirnya betul dibantai dan dibunuh oleh Yazid dan pasukannya. Ya. La ilaha illallah. Wa kana Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala yatwil usbu' la yakul ila yaumis sabat. Itulah riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Seperti itu ahli ibadahnya. Seminggu sekali kalau makan hadirin. Masya Allah. Tapi bukan puasa. Kalau puasa itu ya puasa nggak boleh, gandeng itu nggak boleh. Itu wisol haram kecuali buat Nabi nggak apa-apa. Jadi hari ini puasa harus buka walaupun sedikit. Sahur sunnah, tapi nggak sahur nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang puasa 2 hari sekali, bukone niku jadi Jumat poso nggak buka, sampai Sabtu langsung puasa lagi, Sabtu baru buka. Itu wisol, haram hukumnya, nggak boleh malah. Kecuali Nabi boleh. Nabi boleh. Jadi ada sesuatu khususnya buat Nabi itu yang kita anggap enak, ada yang kita anggap lebih berat dan jauh, seperti wisol ini. Wisol kalau kita nggak boleh, tapi kalau Nabi boleh, berat tuh ini. Kita nggak bangun malam nggak dosa, kalau Nabi itu nggak boleh nggak bangun malam, wajib bangun malam buat Nabi. Ya. Itu namanya khususianya Nabi. Nah itu khususia yang berat. Yang ini yang kita lihat. Jangan kita kepingin khususia Nabi sing enak, rabi rolas. Tidak boleh kayak gitu. Wa kana al-Imam Abu Hanifah muqallilan fil akal jiddan. Imam Abu Hanifah itu kalau makan dikit banget. Kana yakul kama yakulu tayr fil gillah. Kalau makan seperti makannya apa? Burung. Saya lihat orang makan dikit itu termasuk guru saya. Kalau dikasih makan diumek-umek. Tak delok iya lek mangan. Nasi itu dimurung di ini gitu. Enggak terus makan banyak. Nyenengno wong. Ya. Jadi memang seperti itu. Ya. Tapi kalau ada ulama makan banyak nanti kita bahas. Ya. Tapi yang mayoritas seperti ini. Ya. Walam yakun fi baitihi illa al-hasir. Imam Abu Hanifah itu di rumahnya enggak ada spring bed. Enggak ada TV. Enggak ada apa-apa di rumahnya, yang ada cuman hasir. Apa hasir? Kloso, tikar, tidurnya di tikar. Imam Abu Hanifah. Ya Allah. Ini Imam Abu Hanifah ini gurunya Imam Malik. Imam Abu Hanifah muridnya Imam Atok bin Robah. Tadi yang disebutkan dari awal Atok bin Robah. Atok bin Robah itu tabi'in. Kalau Imam Abu Hanifah kan yang tabi'in, jadi muridnya. Ya. Kita tahu Imam Abu Hanifah itu alim dan banyak muridnya, hingga jadi madhab yang muqarrar hingga sekarang yang sah. Dalam kitab Sab'ab Kutub Mufidah Habib Ali bin Ahmad Segaf disebutkan bahwa Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal ini bukan cuman sekedar ulama,
tapi mereka aulia. Loh, Imam Abu Hanifah ini kalau sholat subuh pakai wudhu sholat isya aja. Karena makannya dikit. Mari ini kan wudhu saiki. Mari ini sembahyang isya. Jangan tidur. Ibadah maca kitab ngaji sampai subuh dan tidak batal. Iso kan? Isya wudhu maghrib lo kebobolan. Apalagi subuh dengan wudhu isya. Ya. Itu ibarat tentang bagaimana mujahadahnya orang dulu. Seperti itu Syekh Abu Bakar bin Salim juga seperti itu. Waqad kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala yaqul ahlama takun li al-ibadah idza alsaqat batni bi dhahri. Paling nikmatnya ibadah buat aku, kata beliau, kalau sudah perutku ini saking nggak ada isinya sampai kayak melekat sama punggungku. Terus ketika lapar seperti itu, terus ibadah nikmatnya. Lapar itu satu kenikmatan. Makanya ibadahnya orang lapar sama kenyang itu kan beda. Kalau orang kenyang kan semua ngantuk tok. Tapi kalau orang lapar, loh, lapar itu jadi nggak enak itu kalau kebiasaan makan, jadi kalau lapar nggak bisa. Tapi kalau kita sudah biasa puasa, biasa ngurangi makan, nanti makan banyak nggak bisa. Ini semua ini kebiasaan, hadirin. Kita itu lihat ini kayak nggak masuk akal karena kita ini biasa makan banyak. Saya teruskan. Fa innal hikmah kal arus tatlubul baitul khali tanam fihi litakhlu fihi bi sahibiha. Karena dianggap perut itu seperti kamar pengantin. Kalau kosong itu kan enak, kalau rame nggak enak. Kemudian Hasan al-Basri beliau berkata, jangan sekali-kali kau makan dengan dua lauk. Karena makan dengan lauk yang macam-macam itu makanannya orang munafik. Waduh, pon. Ya apa wis? Segot, menjes, tahu, tempe, kerupuk, lecep, durung sayure. Bayangin hadirin. Kita sudah terbiasa dengan makan macam-macam. Orang-orang dulu tuh makan ya satu, nasi, lauknya satu, sudah itu. Berarti makanannya orang yang tidak munafik mendek pondok tok iki wis. Ya. Situ. Karena hidup kita ini untuk makan. Wong kita ini kadang-kadang makan itu takon mbek bojoku mangan apa bengi. Iki durung tek lho takon kok bengi mangan apa. Sing dipikire utek iki nakan tok ae wis. Ya. Makanya kata Sayyidina Ali, orang itu kalau pikirannya makan, harga dirinya seperti apa yang keluar dari perutnya. Kalau orang pikirannya perut, harga dirinya seperti apa yang keluar dari perutnya. Wis kan regane. Mangan mari ini mangan ndi mangan tok urip ge mangan tok. Oh niki menungso apa sapi. Maka itu disebut di sini nggak boleh. Ini sampai seperti itunya hadirin. Wa qad ra'a Amirul Mukminin rajulan qad tadallat jildatu batni. Sayyidina Umar bin Khattab pernah lihat orang perutnya gemuk. Aku tok dibandingin sing lemur. Apa yang dilakukan? Fa'alahu bidurrah, dikepuk ambek pecut petengi. Sambil berkata, inna hadhihi tushbihu jalda batni kafir. Ini perut mirip dengan perutnya orang-orang kafir. Ada iki mari ngene sing lemu-lemu ngamuk iki wis. Ada satu orang gemuk ditanya Sayyidina Umar, "Ma hadhil batnah ya fulan?"
Dijawab, hadhihi ni'mah minallah. Iki nikmat iki, wetengku sampe sakmene lemune, nikmat minallah. Jatanya Sayyidina Umar, la bal adzabun minallah. Itu azab, itu bukan kenikmatan itu. Ya. Nggih. Ndirek, moro ilang ae. Wa kana radhiyallahu Sayyidina Umar ketemu orang beli daging. Ketemu sahabat beli daging. Kana yashtari lahma katsiran yadribuhu bidurrah. Lihat iki tuku daging, didelok menit tuku daging maneh. Akhirnya didatengin sebet. Wa yaqul ama alimta anna li hadzal laham darawah ka darawatil khamr. Kamu tahu enggak? Daging ini punya efek dampak buruk seperti efek dan dampak buruknya khamr. Ya. Sampai seperti itu. Ini makan banyak itu buat mereka satu aib gitu loh. Wa kana Imam Auza'i. Ya, setara dengan Imam Abu Hanifah. Yadkhulul khala' kulla syahrin marrah. Ke kamar mandi sebulan sekali. Fasara yadkhul fi syahr marratain. Suatu hari, suatu saat dia itu dalam sebulan masuk kamar mandi 2 kali. Fakanat ummuhu taqul li ashabihi. Ibunya curhat kepada teman-temannya. Ud'u li Abdurrahman fa innahu sara maftunan. Dongakno anakku Abdurrahman mencret. Loro weteng. Sebulan 2 kali dianggap oleh ibunya sakit. Ya, amannya sebulan sekali. Malik bin Dinar rahimahullah taala yaqul wallahi mastahyaitu min taraddi qad istahyaitu min taraddudi ilal khala kullu thalathati ayyam marrah. Malik bin Dinar, aku malu sekali kalau aku sampai 3 hari sekali masuk kamar mandi. Ya. Begitu juga Imam Malik bin Anas, begitu juga Imam Bukhari radhiyallahu taala anhuma. Itu imam-imam itu seperti itu. Ya. Wa kana Malik bin Dinar balaghana anna Rasulullah qad syirar ummati, ada hadis di mana Rasulullah bersabda, orang-orang buruknya di umatku mereka ya yang selalu makan gandum mukhul hintah. Ya, wa wallahi laqad khalaqta katibil ramat wa akaltuh muddah hatta dha'ufa jasadi. Aku dulu gandum itu aku campur dengan apa? Ramat. Abu sampai membuatku walau ani qawitu alaihi ma taraktuhu abada. Ya, coba lihat ya. Wis intinya mereka itu makan enggak terlalu banyak. Kita ini kurang, kecuali kalau kebutuhan kayak kuli, kerja berat, enggak apa-apa makan. Kalau kita enggak kerja berat, kurangi makan. Karena itu sumber penyakit juga. Sumber penyakit. Mugi-mugi ya, yang penting kita tahu lah ya. Yang penting kita tahu bahwa seperti ini adalah jalannya mereka. Kita kurangi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqina wa ikum fid din wa ilmu ta'wil wa itina ila sabil wa yarzuqna wa ikum fahman nabiyyin wa hafizal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin ala hadiniya wa kulli salihah jami'al khair dunya wal akhirah. Allahumma shalli alaihi wa ala al-fatih.